Apa kabarnya sahabat BSJD sekalian? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, tanpa kurang suatu apapun. Saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama tahu bahwa hubungan orang percaya dan Tuhan itu bisa digambarkan seperti pohon dan juga air. Biasanya setiap pohon atau tumbuhan tidak akan bisa tumbuh, namun bisa menjadi kering, layu dan mati apabila kekurangan air atau tidak menyerap air. Nah, sama halnya dengan kehidupan setiap orang percaya yang hidupnya sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah sumber air kehidupan. Ada pada Yeremia pasal 2 ayat 13. Ia akan menganggap bahwa menjauh dari Tuhan adalah suatu kebodohan. Ini berarti meninggalkan sumber air yang hidup sama halnya dengan meninggalkan Tuhan. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang diperbuat oleh bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia. Umat Allah di bawah perjanjian lama melakukan 2 dosa mendasar. Yang pertama, mereka meninggalkan Tuhan, yang sebenarnya adalah satu-satunya tempat yang dapat memberikan hidup dan kelimpahan yang sejati. Dosa yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka mencari hidup dan kesenangan di dalam pemujaan berhala duniawi, yaitu hal-hal yang tidak bernilai atau abadi. Dengan melakukan hal itu, mereka sudah kehilangan maksud dan tujuan selaku umat yang telah ditebus. Air hidup yang sejati hanya ditemukan dalam hubungan pribadi yang setia dengan Allah melalui Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang percaya harus dan wajib memiliki cara hidup yang sama seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini, agar selalu berada dekat sumber air, yaitu Kristus Yesus itu sendiri. Sebab dampak yang luar biasa bisa kita rasakan bagi setiap orang yang tinggal dekat dengan air hidup. Karena layaknya pohon yang tidak bisa lepas dari air, karena ketika pohon mendapatkan air yang cukup, maka pohon tersebut akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang terbaik. Kita pula, selaku orang percaya, ketika hidupnya berada dalam tangan Tuhan, berada dalam air hidup atau Tuhan itu sendiri, maka kita pun pasti akan menghasilkan buah dan tidak pernah layu. Percayalah bahwa Tuhan adalah sumber hidup yang sejati. Tapi banyak umat Tuhan senang dan menjauh dari sumber itu, bahkan meninggalkan Dia. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Banyak orang Kristen rajin datang beribadah, tetapi hanya sekedar dan mendengar firman Tuhan. Habis itu lalu begitu saja. Tetapi kerinduan untuk benar-benar dekat kepada Tuhan itu sangat dibutuhkan bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu, jauh dari sumber hidup, kita akan menjadi kering, gersang, dan tidak mungkin berbuah. Tapi dekat dengan sumber hidup, kita akan menjadi subur dan menghasilkan buah yang baik. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Biarlah hidup dan kehidupan kami selalu dibaharui hari lepas hari, dan segala tindakan kami, pekerjaan apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan buat berhasil, dan kami percaya kuasa Roh Kudus beserta dengan kami. Kami yakin melalui firman-Mu ini boleh mengajarkan kami bahwa hidup dan kehidupan kami harus terus mendekatkan diri kami kepada Sang Sumber mata air kehidupan kami, yaitu Kristus, Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam dan oleh nama-Mu kami mengucap syukur. Amin.